Ini monitor paling murah untuk 180 Hz IPS di 25 inch. Harganya cuma di 1,7 juta aja. Bahkan ada yang jual lebih murah sih ya kalau gua cek di toko online. Ini monitornya dari Digital Alliance, dan apakah bagus IPS-nya beneran IPS atau enggak? Karena sempet ya kita dapat yang IPS tapi kayak bukan IPS. Kita akan bahas lebih lanjut, langsung aja masuk ke video. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi ini Digital Alliance DA25RE180. Kayak ginilah bentuknya dari depan, simpel aja, cuma ada tulisan Digital Alliance yang mungkin bisa dikecilin, atau kalau mau gede ya taruhnya di belakang aja. Tapi kalau kita lihat di belakangnya, ini ada lampu RGB yang cukup heboh ya untuk desain belakangnya dia, tipe-tipe monitor gaming abis. Kakinya cuma bisa tilt aja, gue kira cara pasang itu model slide yang dari bawah, tapi ternyata enggak. Jadi dia itu harus kita baut, dan jujur aja nih kurang praktis pasangnya. Gue pribadi mending pasang langsung arm monitor aja biar lebih ergonomis dan kelihatan lebih minimalis. Ini udah bisa dipasangin di VSA-nya dia 100 x 100 mm. Untuk port di sini ada satu HDMI 2.0, satu DP 1.4, ada jack 3,5 mm, dan ada USB-A. Ya ini USB-A-nya bukan untuk input ke PC sih, tapi lebih ke untuk power aja. Jadi kalau misalnya kita pengen ngecharge kayak mouse atau keyboard, ya bisa langsung colokin dari si USB-A di monitor ini. Di sini gue ada nemu perbedaan list port yang mereka kasih di marketplace-nya DA sama aslinya yang ada di monitor ya. Jadi mungkin take note aja tuh, mungkin bisa dibenerin yang ada di marketplace-nya DA. Di paket pembeliannya kita dapat satu kabel DP dan kabel power, serta adapternya juga. Dan ini penampilan panelnya dari DA25RE180. By the way, pas baru kita buka si monitor ini, ada plastik bening yang harus kita copot dulu. Jadi ya make sure aja itu dicopot sama kalian ketika kalian nanti beli. Jangan sampai enggak, karena ntar jadi akan mantul banget gitu. Karena aslinya dia itu permukaannya udah anti glare. Ukurannya 24,5 inch Full HD 1920x1080p udah cukup aja sih ya untuk kebutuhan gaming, dan di atas meja ukuran 120x70 cm. IPS panelnya secara penglihatan mata gue sih ini aman-aman aja. Bukan kayak waktu itu kita pernah bahas Techwear, dia bilang IPS, tapi gue ngelihat dengan mata telanjang itu rasanya kayak bukan IPS ya. Nah di sini kelihatannya itu warnanya udah pekat ya, kontrasnya udah dapet, hitamnya juga ya beda dengan VA lah. Terus view angle-nya juga ini udah lebih luas. Dan yang menarik dari monitor ini tuh dengan harga 1,7 juta kita udah dapetin 180 Hz. Nah mereka klaimnya itu ada di 1 millisecond untuk response time-nya. Tapi gua nggak ada temuin di OSD settingnya dia itu fitur yang mendukung untuk ngeboost response time kayak MPRT kah atau boost response time, itu nggak ada. Jadi gua agak ragu kalau mereka itu bisa sampai di 1 millisecond, ya mungkin ini bisa di 5-7 millisecond ya umumnya untuk IPS panel. Tapi again gua nggak bisa ngetes karena gua nggak ada alatnya. Cuma ya udah cukup aja sih, di 180 Hz itu udah cukup ngebantu response time, dan gambar itu jadi lebih enak dilihat kalau gambar itu pergerakannya cepat dibanding yang harusnya itu kecil. Paling sih fitur pendukung untuk gaming di sini ada FreeSync aja. Yang tadi gue bilang pengaturan OSD-nya nggak banyak, termasuk untuk pengaturan preset warna juga. Di sini ya gue langsung aja bahas. Ada yang default sama yang udah dikalibrasi nanti. By default warnanya dia itu kualitasnya menurut gue ya bukan yang paling bagus ya. Akurasi warna rata-rata itu di 1,79 delta I, dengan warna putihnya itu di 8,94 delta I. CCT-nya dia itu di 5731 Kelvin, jadi ya warnanya cukup kuning. Tapi gamanya dia itu udah lumayan lah di 2,17 dan rapi juga. Jadi kita langsung aja kalibrasi monitor ini di preset user. Targetnya itu di 200 nits untuk brightness-nya dia, dan gamma di 2,2. Untuk settingan OSD gua kayak gini, kalian bisa lihat aja. Dan hasilnya ini jauh lebih rapih ya. Untuk akurasi warna rata-rata di 0,76 delta I. Warna putihnya jauh lebih rapi di 0,39 delta I dengan CCT di 6565 Kelvin, dan untuk gamma juga dia rapi di 2,19. Nah tapi untuk gamutnya dia klaimnya itu di 99% sRGB, yang gua tes itu dapat di 91,6% sRGB doang. Adobe RGB dapat di 67,1%, dan di IP3 dapat di 75,2%. Ya, jadi menurut gua ini monitor cocok untuk kalian yang emang nyari spek 180 Hz IPS panelnya aja sih, bukan yang concern sama warna, akurasi warna. Jadi kalian itu profesinya bukan seorang colorist, editor video atau foto gitu ya, yang butuh banget warna. Ya, kalau misalnya kalian itu pemakaiannya untuk casual dan untuk main game kompetitif di 180 Hz ini menurut gue udah sangat bisa. Tapi ya take note aja, 180 Hz juga kalian harus menyesuaikan sama kemampuan PC kalian.
apakah game yang kalian mainin itu udah cukup sampai 180 fps, karena kalau belum ya cukup mubazir gitu. Mungkin kalian bisa turunin budgetnya, atau kalian mungkin bisa yang nabung sedikit lagi untuk upgrade PC ke depannya biar dapetin performa yang lebih mantap. Ya tuh bisa lah invest di monitor 180 Hz gitu. Untuk pesaing monitor ini yang udah pernah gue review sebelumnya itu ada Asus VG249Q3A, dia di 180 Hz juga, IPS panel juga, tapi harganya lebih mahal di 2,4 ya, 2,3 something lah ya. Tapi warnanya Asus itu sedikit lebih bagus berdasarkan data yang udah gue ambil. Gitu aja sih. By the way, untuk si DA25 RS180 ini udah dapat garansi 2 tahun, servis sama spare part. Jadi kalian bisa lebih aman lah ya untuk pakainya. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat puasa.